Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farisa Erliana, NIM D22 2022 03454. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek data mining saya dengan kasus klasifikasi penyakit hepatitis C virus menggunakan model decision tree. Deskripsi dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset HCV yang memiliki 28 variabel, tetapi di sini saya akan mengambil 10 variabel dataset ini yang tidak memiliki missing value. Penjelasan jenis dan tipe data dijelaskan sebagai berikut. Deskripsi dataset 1, variabel atau feature 1, jenis data age, value integer. Yang kedua, variabel atau feature 2, jenis data gender, value-nya integer. Variabel 3, jenis datanya BMI, value-nya integer. 4, variabel 4, jenis data fever, value integer. 5, variabel 5, jenis datanya nausea atau vomiting, value-nya polinominal. Keenam, variabel 6, jenis datanya headache, value-nya integer. Yang ketujuh, variabel 7, jenis datanya diare, value-nya polinominal. Yang kedelapan, variabel 8, jenis datanya fatigue, value-nya integer. Yang kesembilan, variabel 9, jenis datanya jaundice, value-nya polinominal. Yang ke-10, variabel 10, jenis datanya epigastric, value-nya label. Metode data mining yang digunakan yaitu decision tree, yang mempunyai arti algoritma pembelajaran yang diawasi dan bersifat non-parametrik yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Memiliki struktur pohon hierarkis yang terdiri dari simpul akar, cabang, simpul internal, dan simpul daun. Decision tree mempunyai tujuan utama untuk membangun model prediksi atau klasifikasi berdasarkan variabel input atau independent variable untuk memprediksi atau menjelaskan nilai variabel output atau dependent variable. Berikut adalah pengolahan data dimulai dari yang pertama mencari dataset HCV dataset di web Kaggle atau UCI. Yang kedua, setelah itu tambahkan read CSV di bagian operator. Lalu klik import untuk mengambil data yang akan digunakan yaitu dataset HCV, klik next. Setelah itu, pada bagian import data, kolom age diubah menjadi binominal dan label sebagai variabel utama. Cari menu input split data di bagian operator. Di menu split data, klik edit number, tambahkan data latih di split data yaitu 0,8 dan 0,2. Lalu klik OK. Setelah itu, cari di bagian operator, masukkan model decision tree. Setelah itu, sambungkan par ke TRA. Setelah itu, pada bagian operator, masukkan apply model yang bertujuan untuk menerapkan model yang telah dilatih tadi dan disambungkan kabel. Setelah itu, di bagian operator, tambahkan performance classification, dan setelah itu sambungkan kabel lab ke lab dan mode ke rest. Hasil decision tree dataset HCV yang menunjukkan faktor yang mendasari pasien terkena penyakit HCV adalah jaundice. Setelah itu, description dari dataset HCV adalah BMI juga menjadi faktor yang mendasari penyakit HCV. Untuk akurasi klasifikasi
decision tree sejumlah 3,57%. Berikut hasil analisis dari proyek saya, yaitu hasil dari klasifikasi dataset HCV menggunakan metode decision tree adalah BMI dan jaundice, hal yang mendasari pasien terkena penyakit 57%. Untuk kesimpulannya, yaitu klasifikasi dataset HCV menggunakan metode decision tree adalah akurasi yang rendah, hanya 3,57%, dan classification error hanya 96,43%, yang menunjukkan bahwa metode decision tree kurang efektif untuk dataset dengan hubungan nonlinear yang kompleks antara atribut dan target. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.